semua ya dalam hidup ini. Yang pertama kita akan menjelaskan pengertian apa pengertian penyembelihan hewan. Jadi mana penyembelihan hewan dalam bahasa Arab disebut itu zakah, yang berarti memakai wangi-wangian atau menyembelih sesuatu sehingga timbul bau yang harum. Nah, dalam bahasa Arab penyembelihan itu tidak mengarah ke pemotongan atau penyembelihan ya, tapi menggunakan wangi-wangian atau parfum. Dalam bahasa Indonesia atau secara istilah, penyembelihan adalah cara mendapatkan makanan halal dengan menghilangkan nyawa hewan menggunakan alat yang tajam sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, selanjutnya kita akan apa sih dalil dalam apa sih dalil tentang kewajiban untuk menyembelih hewan terdapat dalam firman Allah, yaitu surah Quran Al-An'am ayat 121 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisq wa innasy syayatin la yuhuna ila awliyaihim liyuhadirukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Yang dimana artinya, dan janganlah kamu memakan dari hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar sesuatu kefasikan. Sesungguhnya setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang yang musyrik. Quran surah Al-An'am ayat 121. Dan jadi kesimpulan dari ayat ini yaitu, janganlah kita memakan sesuatu hewan atau sesuatu yang akan kita sembelih tanpa menyebut nama Allah sekalipun. Nah, selanjutnya Bapak juga akan membahas tentang rukun dan syarat penyembelihan hewan, yang dimana ada beberapa rukun dalam penyembelihan hewan. Yang pertama itu pastinya itu ada orang yang menyembelih hewan tersebut. Nah, ketika ada orang untuk menyembelih, pastinya ada hewan yang akan disembelih, ya kan? Kalau tidak ada hewan yang disembelih, apa yang kita akan sembelih? Nah, yang selanjutnya ketiga itu berniat untuk menyembelih. Nah, dalam materi ini, penyembelihan ini, kita harus itu juga memiliki niat untuk menyembelih hewan tersebut. Kalau kita tidak memiliki niat dalam menyembelih hewan tersebut, maka kita itu hanya membunuhnya saja, tapi tidak ada niat dalam diri kita. Selanjutnya itu harus ada alat untuk menyembelih. Nah, alat untuk menyembelih ini seperti pisau, parang atau arit. Nah, itu tuh harus tajam ya, tidak boleh tumpul. Kalau bisa saat kita menyembelih hewan itu, sekali dorong aja hewan tersebut sudah mati. Urat-urat yang harus kita putusi itu sudah putus. Selanjutnya tadi ada rukun penyembelihan hewan. Selanjutnya itu ada syarat penyembelihan hewan, di mana syarat-syarat penyembelihan
ayam itu harus dimiringkan badannya, kecuali unta ya, karena unta itu mungkin susah karena leher unta panjang, tetapi unta itu juga panjang. Selanjutnya